Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan bahas untuk koin namanya Layerium atau kodenya adalah LYUM. Ini di request oleh Lalu Yaya. Kita akan coba lihat ya, hari ini Layerium diperdagangkan di kisaran Rp91. Ini sepertinya adalah sebuah token baru ya teman-teman. Token baru yang baru aja listing. Dia bergerak di blockchain-nya BNB. Kalau kita perhatikan di sini tidak terlalu banyak informasi, tapi yang penting itu adalah supply maksimum. Dia punya sekitar 300 juta Layerium yang bisa beredar, dan ini sudah mencapai maksimum supply-nya. Terus kalau kita langsung masuk ke website resminya, ini kita bisa lihat roadmap-nya ya. Kedepannya mereka akan melakukan apa. Jadi Layerium sendiri ini merupakan sebuah project baru teman-teman. Dia baru listing di PancakeSwap sama Bitmart aja. Masih sangat-sangat sedikit untuk likuidasinya dan masih punya potensi untuk koin-koin ini untuk kembali menguat ketika dia listing di exchange baru. Jadi ini sebenarnya kesempatan yang bagus bagi kalian yang mungkin melakukan spekulasi terhadap perdagangan di project-project yang baru listing. Jadi mereka berencana untuk listing di beberapa perusahaan lain, ya, di exchange lain lah teman-teman. Jadi mereka sedang coba untuk melihat peluang tersebut. Sementara itu mereka sudah menghubungi Bitforex, kemudian xt.com untuk melakukan listing di exchange tersebut. Di Bitmart mereka udah listing, di CoinMarketCap juga udah. Ini mereka mau masuk ke CoinGecko juga, auditornya di sana, kemudian untuk melakukan investigate untuk exiting optimistic roll up layer kedua. Jadi ada beberapa project yang akan mereka kerjakan dan masih sangat-sangat dini lah kita bisa bilang ya. Project-projectnya masih sangat baru. Mereka menggunakan tagline the next generation layer kedua blockchain, yang tentunya nanti akan kompatibel sama Ethereum Virtual Machine. Jadi ada beberapa masalah yang mereka lihat teman-teman. Salah satunya ya masalah apa namanya, skalabilitas. Dan tentunya ini akan menghadirkan inovasi baru juga sama dunia blockchain. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang tertarik sama projectnya, kalau menurut saya sih untuk sekarang yang paling penting sih spekulasi dulu ya. Karena koinnya masih baru, ini partnership mereka, sementara yang tertulis baru Loop Network sama Loop Swap. Belum ada partisipan lain yang di sini masuk ke dalam jajaran support system mereka sebagai partnership. Jadi masih sangat dini lah untuk projectnya. Kalau kita lihat juga di Telegram, dia punya komunitas Telegram Layerium Global Chat ya teman-teman. Di sini mereka punya atau melihat potensi yang terjadi sekarang, di mana spekulator have gone. Di posisi sekarang katanya spekulator dalam posisi yang bakalan pergi teman-teman. Kalau menurut saya sih spekulator bakalan masuk. Kenapa? Karena koin ini masih baru lah. Kalau dia bisa listing di beberapa exchange, mungkin 4-5 exchange ke depan, itu akan bikin ketika di awal listing ya biasanya harganya bakalan langsung growth menguat ya kan. Jadi ada peluang cuan lah sebenarnya di sana buat yang trading jangka pendek. Jadi bukannya semakin pergi ya spekulator, kemungkinan akan semakin banyak yang masuk. Sampai nanti akhirnya koin ini udah listing di banyak exchange, nah biasanya di sana baru mulai berat tuh untuk koinnya kembali naik. Jadi untuk posisi sekarang, kalau yang suka spekulasi, menurut saya sih ini posisi yang sangat bagus kalau teman-teman masuk ke Layerium, dengan catatan ya jangan gila-gilaan juga ya istilahnya. Teman-teman harus sesuaikan dengan money management kalian. Jadi lebih kepada itu sih, lebih kayak hati-hati juga. Jadi jangan all out lah. Dari Twitter mereka lebih banyak apa namanya, announcement soal partnership yang baru, kemudian listing juga di beberapa exchange, tapi belum ada sesuatu yang sangat-sangat keren sih teman-teman, atau project yang sangat keren lah. Ini project mereka masih baru dan bisa dapetin 14.900 pengikut, itu sangat-sangat bagus ya. Sangat bagus, growth-nya berarti sangat cepat untuk project ini, dan cukup banyak juga yang memantau projectnya. Jadi so far projectnya udah jalan. Kalau kita cek dia di BNB Scan, kita bisa temukan transaksi sedang terjadi ya, meskipun memang masih agak lambat. Teman-teman, tidak terlalu banyak transaksi yang terjadi, tapi ya itu hal yang wajar untuk sebuah project yang masih baru. Kita lihat dari kepemilikan walletnya, mereka paling banyak sementara itu ada disimpan di Layerium Centralized Exchange.
Ini kalau kita lihat dari kepemilikannya terus mengalami penurunan karena distribusi barang itu harus dilakukan, guys. Distribusi tokennya harus dilakukan supaya masyarakat bisa menggunakan tokennya atau menikmati token dari Layerium ini. Kemudian dari PancakeSwap kita cek ya kepemilikannya apakah naik atau enggak. Nah, ini jumlahnya sekitar 4,2%. Ini banyak pasti spekulan yang masuk ke PancakeSwap. Jumlahnya terus menguat, guys. Ini merupakan sebuah indikasi yang sebenarnya positif untuk pengembangan dari project Layerium ke depannya. Semoga aja sih makin lama makin banyak lagi orang yang masuk ya, teman-teman, terutama belinya di PancakeSwap. Tuh yang suka main coin micin tuh. Kemudian di Bitmart Wallet mereka punya kepemilikan sekitar 3,6%. Mari kita cek juga kepemilikannya seperti apa, terus mengalami growth. Ini akan terus meningkat kalau dia ada berita atau kasih announcement di Twitter, oh kita mau exchange di exchange, misalkan apa Maxi Global biasanya gampang, terus juga KuCoin biasanya gampang untuk listingnya. Nah, kemungkinan kalau bisa listing ke exchange tersebut ya ada kemungkinan harganya bakalan growth lagi, teman-teman. Tapi ini kan sifatnya ya bukan buat invest ya, ini buat trading dan juga spekulasi jangka pendek. Ada kepemilikan nomor 4. Ini teman-teman, ini holdernya ya. Dia punya kepemilikan cukup banyak dan belum melakukan aktivitas apa-apa. Jadi itu buat Layerium, mari kita cek untuk harganya. Ini kita pakai exchange dari Bitmart, teman-teman. Chartnya masih sangat dini, masih sangat baru karena dia juga baru listing, teman-teman. Kalau kita lihat dari volatilitas koin yang terjadi, sangat volatile ya. Dia bergerak antara range 0,0048 sampai dengan 0,0068. Jadi masih sideways istilahnya ya. Kalau dia nanti ada good news, itu kemungkinan bisa meningkatkan volumenya, apalagi disertai dengan peningkatan harga, nah itu bisa menjadi sebuah indikator yang sangat positif. Tapi ya so far, karena dia masih bergerak. Sorry, ini agak macet. Nah, ini kita lihat trendline yang terbentuk. Overall dia masih bergerak sideways. Kalaupun dia nanti dapat sentimen yang positif, kita expect dia bisa break up lah. Naik mungkin ke level 0,007 sebagai tanda trennya udah berbalik ya, dari sideways pindah ke uptrend. Gitu sih, karena chartnya masih baru, jadi silakan teman-teman sesuaikan diri sama gaya trading kalian. Kalau kalian suka spekulasi, kalian mau beli, ya ada potensi buat cuan, tapi ya sifatnya jangka pendek dan hanya untuk spekulasi. Tapi kalau untuk long term, sepertinya kita perlu melihat lebih lama lagi ya, karena kan beberapa data masih sangat-sangat minim untuk kita temukan. Jadi gitu sih. Jadi gitu aja pembahasan buat Layerium, semoga bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, di mana kita selalu update news-news terbaru di market. Kalau teman-teman merasa penting untuk tahu update news terbaru, silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi untuk join di komunitas kami. Gitu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.